Kapolres Tangerang juga memastikan akan menindak dan memproses oknum anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa pengunjuk rasa secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia mengatakan bahwa tindakan hukum yang akan diberikan terhadap oknum polisi berinisial Brigadir NP sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu proses pidana maupun sanksi etik Polri. Proses hukum yang dilakukan itu merupakan bentuk ketegasan Polri dalam menyikapi oknum anggota yang menyalahi tugas atau tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dalam menangani aksi demonstrasi. Saat ini, Propam Polda Banten masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap oknum polisi Brigadir MP. Pemirsa, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi di Tangerang kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, sementara pelaku kekerasan kini ditahan di Polda Banten. Muhammad Faris, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi, kembali diperiksa kesehatannya di rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan kedua kalinya didampingi Bupati dan Kapolres Tangerang. Faris mengalami memar di kedua bahu dan leher serta sering merasa pusing setelah dibanting oleh Brigadir NP. Faris juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara total di rumah sakit. Di bagian pundak ini terasa agak sedikit memar juga. Bagian leher kalau ditengok sedikit itu agak kerasa sakit, dan bagian kepala yang paling kerasa agak kelengan juga. Untuk aktivitas hari ini seperti apa tadi? Aktivitas hari ini tadi saya ke kampus untuk ujian komprek dan aktivitas seperti biasanya aja, cuman memang agak sedikit nggak fokus aja lah. Hari ini sih stabil ya. Artinya stabil itu tekanan darahnya, denyut nadinya, suara pernapasannya stabil ya. Cuma yang perlu dipastikan karena dia ada lagi sedang pengobatan juga, itu mungkin memang perlu dicek ulang. Sementara itu, Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memastikan Brigadir NP sudah diperiksa di Propam Polda Banten dan ditahan di Polda Banten. Kapolres mengakui tindakan Brigadir NP menyalahi protap dalam penanganan unjuk rasa masyarakat. Polda Banten sangat atensi sekali, makanya sambil menunggu proses pemeriksaan dari Mabes Polri, di Propam Polda Banten sudah melakukan pemeriksaan, termasuk yang bersangkutan sampai dengan saat ini masih ditangani oleh BPOM. Brigadir NP membanting Faris ke trotoar hingga mengalami kejang-kejang. Polisi serta warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan, sementara Brigadir NP pergi begitu saja. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tindakan anggota polisi membanting peserta aksi demo di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu dinilai hanya satu dari banyak contoh kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi. Benarkah tindakan itu menunjukkan kurangnya implementasi konsep presisi yang diusung oleh Kapolri? Dan sudah bersama kami Ketua IPW Indonesia Police Watch, ada Pak Sugeng Teguh Santosa. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas Ajat. Baik Pak Sugeng, ini apakah penanganan polisi ini sudah maksimal dalam kasus ini? Ini ya, penanganan polisi terkait dengan adanya insiden ini menurut saya sudah maksimal ya, terkait dengan insiden ya. Ya. Artinya pimpinan wilayah, Kapolres dan juga Kapolda langsung merespon korban kekerasan tersebut dengan diberikan pengobatan, bahkan dilakukan dialog. Saya melihat bahwa kejadian ini adalah satu insiden. Insiden terjadi karena ya mungkin ketidakprofesionalan dari anggota di lapangan, tidak memahami tentang protap pengendalian demo yang anarkis. Ya, ini tidak memahami. Jadi itu terjadi. Tetapi kalau menurut saya yang pelanggaran seperti ini kan kekerasan yang kasat mata ya. Ya, kemudian arogansi katakanlah yang kasat mata. Ini gampang diatasinya, sangat mudah. Karena semuanya prosesnya terlihat mata dan sederhana. Dan instrumen aturan untuk menindak baik aturan hukum pidana
maupun kode etik itu tersedia. Yang repot itu ya Mas Ajat, apabila penyalahgunaan wewenang. Ini yang repot, ya. Baik. Gitu. Tapi kalau berbicara tentang sanksi, apakah memang sudah cukup oknum yang melakukan, atau Ya kan juga harus terkait juga dengan atasan yang menaungi, bertanggung jawab? Pertama begini ya, ini insiden terjadi pada personal petugas di lapangan. Oke. Ya, kita harus mengecek apakah komandan lapangan memberikan arahan, ya. Bahkan sebelumnya apakah mereka mendapat pelatihan tentang prosedur tetap, ya. Kemudian sebelum misalnya pengamanan, apakah komandan lapangan melakukan takrimat. Jadi menurut saya di sana saja, dia dan komandan lapangannya, kalau dia terkena aturan pidana dan juga kode etik, ya, komandan lapangan mungkin kemudian terkena soal peraturan disiplin dan kode etik. Ya. Tidak perlu lagi dicari pertanggungjawaban ke atas, ya, tidak perlu. Karena misalnya seperti Kapolres, ya, apalagi Kapolda, itu tidak terlibat di dalam proses terjadinya tindakan yang di luar protap tersebut. Baik, tapi berkaitan dengan pelaksanaan protap di lapangan, apakah ini juga ada erat kaitannya dengan bagaimana pembinaan atau pendidikan atau persiapan para petugas? Ya itu, ya memang betul tentang persiapan para petugas Dalmas maupun PHH yang akan diturunkan di dalam pengendalian demo yang berpotensi anarkis atau rusuh, ya. Yeah. Ini harus ditempatkan orang-orang yang memang sudah terlatih, bahkan kalau menurut saya kompetensi mereka di lapangan itu sebagai tenaga terdepan Polri berhadapan dengan publik itu harus diberikan satu sertifikasi khusus itu. Baik. Ya, kalau menurut saya. Apakah di institusi Polri itu sudah ada pelatihan terus-menerus, ya? Ya. Kemudian mereka apakah usianya muda ini sudah persiapkan mentalnya ketika dicaci maki. Nah, protap itu ada. Baik. Protapnya pengendaliannya. Baik. Pak Sugeng, tadi Anda mengatakan bahwa ada yang tidak kasat mata, penyalahgunaan wewenang. Tapi nanti ya, kita tunda dulu di segmen berikutnya kita akan berbincang tentang itu terkait juga dengan perwujudan presisi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MNC News.